Ya, yuk kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi menjelang siang di mana kami boleh belajar bersama tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan demi nama Yesus. Amin. Ya. Oke, mungkin untuk yang kelas 6 minggu kemarin kita belum sempat kenalan, baru hari ini kita ketemu ya. Kita kenalan dulu. Jadi mulai semester ini Miss Panda nanti yang akan mengampu pendidikan agama Kristen ya. Jadi tidak lagi dengan Mr. Viko, tapi nanti mulai semester ini dengan Miss Pandan. Nah, Miss Pandan itu nama lengkapnya Pandan Puspita Ningrum STH. Kemudian nomor HP-nya di 081931771774 ya. Kedengaran suaranya? Dengar. Oke, lanjut ya. Nah, nanti teman-teman bisa save nomornya Miss untuk nanti misalnya mau ada pertanyaan, mau ngirim tugas, mau apa boleh ya. Mungkin juga ada yang pernah lihat Miss di mana boleh manggil ya. Ini dari Miss sendiri. Kemudian Miss sudah menikah ya. Sudah menikah, punya anak 2, satu suami ya. Suaminya namanya Peter Suyanto, punya anak 2, yang satu Misael Semi Gideon, yang kedua Yemi Makesia gitu. Oke ya. Kemudian untuk minggu ini nanti kita akan belajar tentang bersyukur senantiasa ya. Bersyukur senantiasa dari bab 7, nanti teman-teman bisa buka di LKS-nya di halaman 62 mulai ya sampai seterusnya. Oke. Sudah siapkan buku catatan, Alkitab juga buku LKS-nya? Sudah? Sudah siap untuk belajar ya? Oke. Mengucap syukur senantiasa itu teman-teman bisa buka nanti di 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini satu ayat yang sudah mungkin teman-teman sering dengar, bunyinya begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat ini, teman-teman bisa melihat yang pertama, mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Ya, jadi Tuhan suka ketika kita mengucap syukur. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah memberi semua yang terbaik untuk hidup kita, ya. Makanya apa? Mengucap syukur. Dan dikatakan yang kedua adalah dalam segala hal. Segala hal itu artinya ya dalam baik keadaan lagi suka maupun duka, lagi seneng, lagi nggak seneng, ya semuanya harus disyukuri gitu. Bukan kalau lihat temennya jatuh terus bilang syukur gitu, itu bukan bersyukur ya, bukan, beda ya. Bersyukur itu ya mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kita terima. Tapi dalam keadaan yang lagi tidak enak pun Tuhan inginnya kita juga tetap apa? Bersyukur. Nah, contoh nih, contoh bersyukur dalam keadaan yang lagi tidak enak. Orang Jawa itu biasanya kalau misalnya ada yang naik motor terus tiba-tiba kecelakaan, orang masih ngomongnya apa? Oh, aku tadi tiba, aku tadi jatuh. Tapi ya masih syukurlah, untunglah. Ini cuma lecet-lecet gitu ya. Jadi walaupun lecet-lecet tetap bersyukur. Itu contoh mengucap syukur yang dalam keadaan yang tidak baik. Nah, bersyukur itu ada 2 jenis. Yang pertama,
kita memang bersyukur karena kita mendapat kebaikan Tuhan. Artinya apa? Ya kita mensyukuri untuk sesuatu yang baik yang kita terima. Contohnya kamu lagi sehat, terus dapat hadiah, terus mungkin kamu sedang berdoa untuk sesuatu dan ternyata kamu dapat. Kamu lagi pengen sesuatu, kamu berdoa dan ternyata dapat. Atau mungkin pas nilai ujian kamu, nilai rapot kamu bagus. Nah mungkin untuk kita bersyukur gampang ya. Jadi kita tinggal mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah itu namanya bersyukur ketika mendapat kebaikan. Tapi yang kedua itu namanya korban syukur. Beda ya, satunya ucapan syukur, yang satunya apa? Korban syukur. Kalau korban syukur itu adalah kita mengucap syukur ketika kita tidak punya alasan untuk bersyukur. Ya. Jadi kita tetap bersyukur walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Contoh, kita tetap bersyukur ketika apa? Ya kita dimarahi orang tua kita. Ya, oh ternyata orang tua masih sayang, masih mengasihi. Oh kita belajar tetap bersyukur ketika kita sedang sakit misalnya. Nah ucapan syukur yang kita ucapkan ketika kita dalam keadaan yang tidak baik itu namanya korban syukur. Jelas ya? Sampai di sini ya. Ada sebuah kisah yang diceritakan, yang ditulis di LKS itu tentang seorang anak yang dia belajar bersyukur. Satu kali anak ini adalah anak orang kaya raya. Bapaknya ini pengusaha top, uangnya banyak ya. Satu kali dia ini diajak ayahnya untuk pergi melihat sebuah tempat yang kumuh, tempat orang-orang miskin, tinggal orang-orang miskin. Nah, tetapi ayahnya ini ingin supaya anaknya itu ketika melihat kemiskinan, anaknya ini tidak jatuh dalam kemiskinan, nggak mau hidup susah gitu. Makanya dia pengennya supaya anaknya ini belajar untuk ketika lihat miskin punya semangat untuk berjuang, bekerja keras supaya nggak miskin gitu. Ya. Nah, alhasil satu kali anak ini benar-benar dibawa ayahnya ini ke kompleks perumahan kumuh. Nah, di sana anak ini diperlihatkan bagaimana orang-orang itu hidup, bagaimana orang-orang itu makan, bagaimana mereka kesehariannya, mereka susahnya cari uang dan sebagainya. Tetapi ketika perjalanan pulang, ayahnya ini mulai bertanya kepada anaknya, nak, kamu tadi gimana perasaannya? Oh, anaknya ini bilang, iya ya, terima kasih ya, aku sudah diajak ke kompleks kumuh, saya jadi tahu ke tempat-tempat orang miskin, saya jadi tahu bedanya orang miskin dan orang kaya. Saya juga tahu bagaimana hidup kita. Wah, ayahnya ini mikir, oh iya, anakku jadi sekarang udah tahu nih kalau misalnya orang miskin itu nggak enak. Jadi bersyukur karena dia sudah hidup mewah, hidup kaya raya. Tapi ternyata apa? Ketika dia tanya lagi, gimana perasaanmu nak? Apa yang kamu dapat nih ketika tadi habis lihat kondisi begitu? Jawaban anak inilah yang membuat sang ayah ini jadi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa anaknya bilang begini? Iya ya, aku bersyukur loh tadi kita lihat bahwa kita ini di rumah punya satu anjing. Ternyata mereka punya banyak anjing. Kenapa? Karena ada banyak anjing liar ya. Nah, mereka punya banyak anjing. Kalau kita di rumah punya kolam renang, mereka ternyata punya empang yang sangat luas, yang tidak ada batasnya. Kalau kita harus beli kanopi yang wah, tapi ternyata mereka punya cakrawala atau langit yang begitu luasnya dan begitu indahnya. Kalau misalnya kita harus beli lentera-lentera untuk menghias taman kita,
mereka ternyata punya bintang-bintang yang begitu banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Wah, ternyata dari cerita ini ayah ini kaget. Baru anaknya bilang apa? Ya, terima kasih ya, sudah menyadarkan bahwa ternyata saya orang yang sangat miskin. Karena mereka yang ayah bilang orang miskin aja punya lebih banyak dan yang lebih baik untuk kita. Jadi saya bersyukur kalau hari ini ayah menunjukkan kondisi itu. Ternyata itu berbeda dengan yang diharapkan ayahnya. Ayahnya berpikir tadi kalau anaknya lihat penderitaan orang miskin supaya anaknya nggak mau miskin lagi dan berasa dia sudah kaya. Tapi ternyata anaknya melihat justru sebaliknya. Bagaimana dia bisa melihat bahwa orang-orang miskin itu ternyata jauh lebih kaya karena mereka memiliki semua yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi bersyukur itu hanya bicara tentang cara pandang kita melihat sesuatu. Ya, misalnya sama-sama jatuh, ya, sama-sama jatuh. Orang bisa saja dengan sikap mengeluh, menggerutu. Aduh, ini kok jatuh begini begitu. Ini jadi luka, jadi sepedanya rusak dan sebagainya. Tapi kalau yang bersyukur juga beda. Untung ya, ini yang rusak cuman sepedanya, aku cuman lecet-lecet, aku tidak terluka parah. Lah beda. Padahal kejadiannya bisa sama, tapi responnya bisa berbeda. Nah, Tuhan mau kita jadi orang yang bersyukur senantiasa. Senantiasa itu ya berarti dalam situasi apapun, keadaan apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, alasan kita bersyukur kepada Tuhan itu sebenarnya yang utama hanya satu, yaitu bahwa Tuhan itu baik. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu baik buat kamu. Ya, yang pertama, Tuhan sudah menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan mengasihi kita itu menerima kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, Tuhan juga memelihara hidup kita. Ya, tidak pernah kita dibiarkannya kekurangan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa anak cucu kita pun tidak akan pernah meminta-minta. Yang ketiga, Tuhan selalu menjaga hidup kita. Dikatakan bahwa perlindunganku ialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi yang menjaga kita itu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Yang keempat, Tuhan menyertai kita. Jadi percayalah apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan hidupmu. Makanya itu bagian yang kita bisa syukuri kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan mengasihi kita. Setiap waktu Tuhan mengasihi kita. Tidak peduli kita lagi berdosa, kita lagi jadi anak yang baik, jadi anak yang taat, atau jadi anak yang seperti apapun, Tuhan akan selalu mengasihi kita. Itu bagian yang kita bisa syukuri kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kebaikan Tuhan yang terbesar yang diterima oleh manusia, yaitu diampuni dosanya dan dikasihi, dijadikan anak Allah. Makanya apa? Orang kalau bersyukur senantiasa, dia pasti hidupnya penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, hidup dalam pengharapan, ya. Jadi enggak hidup dalam ketakutan, enggak ada khawatir. Kenapa? Ya apapun disyukuri. Ya, dicukupkan gitu. Ada satu kisah yang luar biasa yang ditulis di Keluaran 15, ya. Kisah itu tentang
Musa, Nabi Musa. Bagaimana dia ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada yang tahu nggak Israel itu dijajah menjadi budak di Mesir berapa lama? Ayo. Berapa lama orang Israel dijajah menjadi budak di Mesir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekitar 400 tahun. Ya, sekitar berapa? 400 tahun. Dan perbudakannya itu luar biasa kejam kalau dibilang ya. Dulu awalnya orang Israel ini kan tinggalnya di Kanaan. Ya, di Kanaan. Orang Israel belum tinggal di Kanaan, tapi dia masih tinggal di Mesir. Pada waktu itu Israel ini mengalami kelaparan, akhirnya mereka pindah. Ketika zamannya Yusuf, mereka mulai pindah ke Mesir. Ya, Yusuf menjadi perdana menteri, seluruh keluarga Israel diboyonglah ke Mesir. Di Mesir mereka ditempatkan di satu daerah namanya Goshen. Nah, disitulah orang Israel itu bertambah banyak, dan bertambah banyak. Sampai akhirnya ketika jumlah mereka besar sekali, Raja Firaun ini mulai ketakutan. Bagaimana kalau seandainya suatu saat nih mereka akan memberontak kepada orang Mesir? Pasti orang Mesir kalah. Nah, akhirnya mulailah kisah yang terjadi di kitab Keluaran, yaitu mulai kelahiran Musa. Karena pada waktu itu, pada zaman itu, Firaun melarang untuk orang melahirkan bayi laki-laki. Jadi semua bayi laki-laki pada waktu itu yang lahir pasti dibunuh. Ya, mereka tidak mau ada lagi bayi-bayi laki-laki yang bermunculan, karena itu akan menjadikan Israel semakin besar. Makanya terjadilah pembunuhan besar-besaran pada waktu itu. Tapi untungnya ya, ayahnya dan ibunya Musa, yaitu Amran dan Yokebed, itu dia menyembunyikan Musa sampai umur 3 bulan. Disembunyikan, setiap hari diumpetin. Sampai akhirnya Musa ini setelah 3 bulan mulai dipikirkan jalan keluarnya. Akhirnya mereka sepakat untuk menaruh Musa dalam sebuah keranjang dan dilakukan di Sungai Nil. Hari itu Musa betul-betul ditaruh di keranjang dan dihanyutkan. Sampai akhirnya teman-teman tahu bahwa Musa ditemukan oleh putri Firaun dan selama 40 tahun dibesarkan menjadi pangeran Firaun. Ya, pangeran di kerajaan Mesir. Dan setelah itu Musa mengalami fase dia ketemu membela orang Israel yang dalam perbudakan. Akhirnya dia membunuh penjaga Mesir yang pada waktu itu mau menyiksa orang Israel. Akhirnya karena saking takutnya Musa kabur dan dia lari ke padang gurun. Dan di situ dia menjadi penggembala domba selama 40 tahun. Jadi 40 tahun hidupnya di Mesir sebagai pangeran, 40 tahun hidup lagi sebagai penggembala domba. Tapi dalam proses hidup itu Musa juga tidak mengeluh kepada Tuhan. Ya, hidupnya tetap benar di mata Tuhan. Makanya akhirnya setelah umur 80 tahun Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Akhirnya proses itu dimulai, Musa mulai ketemu dengan Firaun, negosiasi tapi tidak berhasil. Akhirnya dengan 10 tulah mulai berjalan sampai akhirnya
Di tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung, barulah Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sampai akhirnya orang Israel boleh keluar dari Mesir. Ya, bahkan ketika dia mau keluar, orang-orang Mesir itu memberikan harta bendanya. Ya, ada yang memberikan lembu, ada yang memberikan emas, ada yang memberikan uangnya untuk orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan membuat hati orang Mesir itu apa? Menjadi murah hati kepada orang Israel. Nah, akhirnya orang Israel ini bergerak, berjalan dengan dipimpin Musa. Dia berjalan menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah, ya, ke arah ke sana. Dan ternyata apa? Ternyata Firaun itu memang sungguh hatinya dibuat Tuhan menjadi hati yang keras. Sampai akhirnya ketika Israel sudah perjalanan keluar dari Mesir, Firaun ini berubah hatinya. Dia mulai kerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar orang Israel, ya, dan dia memerintahkan supaya orang Israel ini dibunuh semuanya. Sampai akhirnya dalam proses pengejaran itu, Israel ini dihadapkan dua musuh yang besar. Di depannya ada sebuah laut yang terbentang, yaitu Laut Teberau, yang ini tidak mungkin diseberangi. Ya, laut yang besar dan tidak mungkin diseberangi. Kemudian di belakangnya ada pasukan Mesir yang mengejarnya, yang juga akan membunuh orang Israel. Wah, dalam posisi yang seperti itu akhirnya Musa ini mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, Tuhan ini bagaimana. Dia bawa masalahnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, arahkan tongkatmu ke laut itu. Dan seketika itu juga Alkitab menulis datang angin yang besar sampai akhirnya sanggup membelah lautan menjadi dua. Dan saat itulah orang Israel bisa berjalan keluar dengan ketakutan yang luar biasa, tapi mereka tetap menyeberang, dia tetap berjalan di tengah-tengah laut itu. Mungkin pada waktu itu mereka juga takut. Nanti seandainya tiba-tiba dia terus berjalan bersama Musa sampai akhirnya benar-benar mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Ya. Ketika sudah di tepi laut itu, sudah di ujungnya, mereka sudah bisa lihat tuh pasukan dari Mesir sudah mengejar. Bahkan sudah sampai di tengah-tengah laut. Tetapi luar biasanya Tuhan. Ketika itu juga, ketika Israel sudah keluar dari Laut Teberau, tiba-tiba laut itu langsung menutup dalam sekejap, sehingga semua orang-orang Mesir yang mengejarnya tenggelam di dalam Laut Teberau. Terus apa yang dilakukan? Begitu Musa sampai di seberang, Musa dan orang-orang Israel ini mulai bersyukur kepada Tuhan. Nanti kata-katanya, kalimatnya teman-teman bisa lihat di Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 ya. Itu untuk detailnya teman-teman bisa baca di situ. Jadi ketika sudah mengalami masa-masa yang sulit, mengalami mujizat Tuhan, bagian kita hanyalah apa? Mengucap syukur. Coba kamu bayangkan kalau kamu yang ada di posisi Musa waktu itu, sudah dikejar oleh orang Mesir, di depannya ada laut, mungkin kita sudah putus asa, tapi ternyata Tuhan memberikan jalan keluar. Wah, pasti hatinya ini luar biasa bahagia ya. Makanya apa? Mulai lahirlah nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan pun pengen kita juga belajar apa? Mengucap syukur. Yang pertama, lewat apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa, hidup dalam ketaatan, bergantung kepada Tuhan. Itu bagian dari apa? Bersyukur melalui apa? Beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar untuk memiliki sikap yang positif, ya, sikap yang
positif. Kemudian apalagi? Kita bersyukur dengan melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat apa? Dengan kita belajar menabur, memberi melalui uang kita, harta kita. Itu pun bagian dari apa? Bersyukur. Nah, lawannya bersyukur ini apa? Yang pertama adalah bersungut-sungut, suka mengeluh, ya, merasa segala sesuatunya nggak cukup, selalu ada yang kurang, selalu protes, ya, gampang putus asa, iri, dengki kepada orang lain. Nah, itu termasuk bagian tidak apa? Bersyukur. Ya, saya harap sih nggak ada di kelas kita, ya. Di kelas kita tidak ada. Yang kedua itu adalah sinis, ya, memandang segala sesuatu dengan cara yang negatif. Makanya kita akan jadi orang yang apa? Yang pesimis, nggak punya semangat, ya, menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan, bahkan sampai mengasihani diri kita sendiri. Oh alah, gitu. Hidup sekali aja kok jadi orang yang paling menderita sedunia. Gitu. Baru misalnya dimarahin ibunya, oh sepertinya dunia sudah hancur, sudah runtuh. Atau misalnya nilai sekolahnya lagi turun gitu, kita sudah merasa sepertinya dunia kita berakhir. Jangan. Apalagi baru gebetan kita sudah didekati orang aja sudah langsung galau. Ya nggak usah begitu. Itu tidak bagian dari apa? Bersyukur, ya. Ya masih untung, masih bersyukur kita masih bisa berteman dengan banyak orang, ya. Nah, kenapa sih orang itu nggak bisa bersyukur? Yang pertama itu tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, selalu berpikir ini masih kurang, ya. Yang kedua itu mengasihani diri sendiri, tadi merasa seolah-olah dirinya yang paling menderita. Yang ketiga, lupa kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak sayang sama kita. Enggak. Yang keempat, tidak mengandalkan Tuhan. Jadi selalu mungkin mengandalkan orang tua kita. Oh, papa mamaku sudah kaya, saya enggak butuh Tuhan. Butuh apa-apa ya tinggal minta, enggak perlu berdoa lagi. Wah, itu contoh tidak apa? Bersyukur. Yang kelima itu apa? Keangkuhan hidup atau kesombongan. Merasa sudah bisa. Saya pinter karena diri saya. Saya bisa melakukan segala sesuatu karena saya hebat. Salah. Yang membuat kita bisa melaksanakan segala sesuatu itu karena Tuhan. Ya. Jadi orang kalau merasakan 5 ini ya nggak mungkin dia bersyukur sama Tuhan. Karena dia berpikir bahwa dia bisa karena dirinya sendiri. Ya. Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas untuk hari ini? Jelas, Miss. Jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Miss, ya. Terus tugasnya nih, kerjakan halaman 67 sampai 70 di LKS. Kebanyakan enggak? Coba cek dulu. Kalau kebanyakan nanti kita kurangin. Yuk cek dulu di LKS-nya. Di Zamrud halaman 67 sampai 70. Kebanyakan, Miss. Oh, kebanyakan. Yo, nek kebanyakan nanti kerjakan Romawi 1 dan 2 aja ya. Jadi cuman yang pilihan ganda sama yang isian 10 aja. Bisa? Bisa. Bisa. Gak keberatan ya? Enggak ya? Tidak, Miss. Ya, halaman 6. Kirimnya lewat WA atau link? WA aja nggak apa-apa. Jadi di halaman 67 sampai 69, tapi hanya yang Romawi 1 dan Romawi 2 ya.
Jelas ya? Nanti difoto aja, kirimkan ke Miss ya. Di 081931771774. Nanti kalau download PowerPoint-nya nanti sudah ada nomor handphonenya Miss di situ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ya, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas pertemuan kita hari ini kita akan sudahi sampai di sini ya. Kita mau berdoa dulu ya untuk menutup pertemuan kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami selama kami belajar. Kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan terjadi atas hidup kami, senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jangan lupa teman-teman tetap pakai masker, tetap di rumah aja, rajin cuci tangan, juga jaga jarak ya. Jangan lupa stay safe ya, tetap di rumah aja. Thank you, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.